مرحبا أهلا النوادي. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah berkata, usiba Sa'dun yaumal khandaq fil akhali. Ditimpa bencana sahabat yang bernama Sa'dun di hari Khandaq, yaumal khandaq. Di dalam ilmu maghazi, sejarah peperangan Nabi, perang Khandaq ini terjadi pada tahun 5 Hijriah. Dinamakan Khandaq artinya parit. Dibuat parit untuk melindungi kota Madinah dari serangan musuh. Karena waktu itu musuh jumlahnya sangat besar. Karena ada gabungan dari berbagai koloni musuhnya Islam, dari Yahudi, kemudian orang-orang musyrik Makkah, kemudian orang-orang munafik. Ini gabung semua melawan Islam. Nah, itu peristiwa dinamakan Ghazwatul Khandaq. Dibuat parit. Dan yang memberikan usulan untuk membuat parit itu adalah Salman Al-Farisi. Sahabat Nabi yang bernama Sa'adun atau Sa'ad ibn Mu'az. Beliau sebulan setelahnya meninggal dunia setelah perang Khandaq karena terkena panah. Nah, Sa'ad bin Mu'az ini adalah orang Madinah asli. Beliau adalah pemimpin daripada suku yang bernama suku Ausi. Jadi suku dari suku Ausi yang ada di Madinah. Beliau dilahirkan 23 tahun sebelum Nabi hijrah. Beliau lahir 23 tahun sebelum Nabi hijrah. Dan beliau ini kepala sukunya Aus. Kepala sukunya Ausi. Sa'dun bin Mu'az, atau kita biasa sebut Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az diriwayatkan oleh Al-Imam Abul Qasim As-Suhaili yang mukim di Spanyol, di Andalus. Meninggal di kota Marrakesh di Maroko. Lahir tahun 508 Hijriah, wafat 581 Hijriah. Punya kitab, memiliki kitab sejarah berjudul Ar-Rawdul Al-Unf. Dalam kitab tersebut beliau jelaskan ketika terjadi perang Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada tempat naungan. Jadi langsung terkena sinar matahari, panas cuaca. Badar masih wilayah Madinah. Beliau kasihan dengan keadaan Rasul yang terkena sinar matahari. Inisiatif membuat tenda. Kemudian dibuatlah tenda, dalam bahasa Arab namanya arish. Dibuatlah arishun. Kemudian Nabi berada di dalam. Beliau di luar sebagai harisun Nabi, menjadi pengawalnya Nabi di depan pintu tenda tersebut. Nah, dicatat tempat tersebut sebagai tempat bersejarah, yang dimana dari tenda tersebut Nabi mengatur pasukan, mengatur strategi. Rasulullah di dalam tenda. Dan ini tenda pertama yang dibuatkan untuk Rasulullah di saat peperangan. Sampai sekarang lokasi tersebut masih ada, dijadikan masjid, namanya Masjidul Arish, masjid tenda. Jadi masjid itu didirikan untuk memperingati satu monumen yang dimana tempat tersebut dulu Nabi memimpin perang Badar. Beliau berada di dalam tenda yang dibuat oleh Sa'ad bin Mu'az. Kalau ke Madinah di wilayah Badar
Itu masjidnya masih ada sampai sekarang, namanya Masjidul Arish. Disitulah Nabi mengatur pasukan di saat perang Badar. Dia berada di dataran yang agak tinggi, tanah yang agak tinggi sedikit, murtafa. Sa'ad bin Mu'az tidak pernah absen di saat terjadi peperangan jihad fisabilillah. Selalu bersama Nabi. Perang Badar bersama Nabi. Perang Uhud bersama Nabi. Sampai perang Khandaq, Ghazwatul Khandaq. Dalam peperangan ini beliau terkena panah. Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, beliau mencatat pembunuh daripada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Itu orang Makkah, orang musyrik Makkah, namanya Hibban Ibnu Al-Araqah. Hibban Ibnu Al-Araqah tercatat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Bahkan ditulis la'anahullah, semoga Allah melaknatnya karena sudah membunuh orang mulia ini, Sa'ad bin Mu'az. Jadi terkena panah. Di sini diriwayatkan usiba Sa'adun yaumal Khandaq fil akhal. Beliau terkena panah di bagian akhal. Akhal ini bentuk jamak dari kuhlun. Dalam kamus Al-Mu'jamul Wasit, akhal ini atau kuhlun itu adalah irkun fi wasatil dhira'i, urat yang berada di lengan tangan. Itu namanya akhal. Panah itu kena di bagian tangan beliau, lengan tangan beliau, posisi tengah. Irkun fi wasatil dhira'i, urat yang berada di tengah-tengah lengan tangan. Ketika terkena panah tersebut, beliau mulai drop. Itu darah mengucur, tidak berhenti. Disebutkan di dalam kitab Ibnu Sa'ad dan juga dalam kitab Asadul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah karya Ibnu Athir yang lahir tahun 555 Hijriah, wafat 630 Hijriah. Nabi membuat kai. Ada pengobatan selain hijama. Hijama itu bekam, hijama. Ada pengobatan Nabi juga namanya kai. Cuma kai ini dilarang. Kai itu besi panas dibakar, kemudian ditempelkan ke luka. Tujuannya untuk menghilangkan infeksi dan menghentikan darah. Rasul membuat pengobatan itu kai kepada Sa'ad bin Mu'az karena darahnya tidak berhenti keluar. Infajarat bidam. Ulama sejarah mengatakan infajarat bidam. Jadi mengucur darahnya. Dipakai kai. Tetap darah itu keluar. Karena kondisinya beliau sangat kritis, Nabi ingin menjenguknya setiap saat, maka diperintahkan membuat tenda di dalam masjid. Fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Maka dibuatlah satu tenda di dalam masjid, liya'udahu min qarib, agar Nabi lebih mudah untuk menjenguknya. Falam yaruhum, dan agar beliau tidak merasa takut. Karena sendiri jadi takut. Kalau orang kunjungi, hatinya menjadi kuat. Wa fil masjidi khaymatun min Bani Ghifar. Maka dibuatlah satu tenda di dalam masjid dari Bani Ghifar. Illa dam yasilu ilaihim. Di dalam tenda itu setiap saat darah mengucur. Darah keluar. Faqalu ya ahlal khaymah. Orang-orang yang datang ke masjid, ada di antara mereka yang tidak tahu dalam tenda itu ada orang. Tapi yang mereka lihat kok darah keluar dari dalam tenda. Mereka bertanya, ini ada apa di dalam tenda ini?
Kemudian dikatakan di dalam tenda ini ada sahabat Sa'ad bin Mu'az terkena panah. Yagzu jurhuhu daman, dan lukanya itu makin banyak mengeluarkan darah. Famata fiha. Sebulan kemudian setelah peristiwa perang Khandaq dan terkena panah, sebulan kemudian beliau wafat syahid fisabilillah. Nah, di saat beliau wafat disebutkan di dalam beberapa kitab sejarah, jenazah beliau ringan. Padahal secara postur fisiknya itu gemuk. Badanan, fisiknya kekar, gemuk. Tapi ketika dipikul jenazahnya ringan. Akhirnya orang berbicara, ada orang-orang munafik juga mengatakan, kenapa dia ringan? Berita ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini riwayat diceritakan oleh Imam Hasan Al-Basri, tabi'in, diceritakan oleh Imam Hasan Al-Basri yang lahir pada tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Sampai berita ini kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, inna lahu hamalata gairikum. Kenapa jenazahnya ringan kalian pikul? Karena ada makhluk yang memikulnya yang bukan golongan kalian. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, laqad istabsyaratil malaikatu biruhi Sa'ad. Sungguh malaikat berbahagia menyambut ruhnya Sa'ad, kata Nabi. Wahtazza lahul arsyu, dan arsy-Nya Allah berguncang menyambut kehadiran ruhnya Sa'ad bin Mu'az. Itu pernyataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Athir dalam kitab Asadul Ghabah, riwayat dari Sa'ad ibn Abi Waqqas menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad nazala minal malaikati fi janazati Sa'ad bin Mu'az 70,000 ma wata'ul ard qabl. Sungguh malaikat turun dari langit ke bumi untuk memikul jenazahnya Sa'ad bin Mu'az. Jumlahnya 70.000 malaikat. Dan ada di antara malaikat-malaikat tersebut yang belum pernah menginjak bumi. Wa bihaqqin a'tahu Allahu dzalika. Jadi ada malaikat-malaikat yang belum pernah turun ke bumi. Di saat wafatnya Sa'ad bin Mu'az, Allah perintahkan mereka turun memikul jenazahnya. Karena kemuliaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka di bawah ini jenazah disolatkan secara langsung oleh Nabi. Nabi yang solatkan. Nabi ikut mengiringi jenazah tersebut. Dimasukkan ke dalam liang lahat, dikuburkan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kuburannya Sa'ad bin Mu'az, dan Nabi membaca tasbih. Subhanallah. Nabi membaca takbir, Allahu Akbar. Ini diriwayatkan di dalam kitab Musnad oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam Sunanil Kubra yang lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Lamma dufina Sa'adun, ketika Sa'ad dikuburkan, wa nahnu ma'ar Rasulillah, kami bersama Rasulullah. Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fasabbahan nasu ma'ahu tawila. Kemudian sahabat yang hadir ikut membaca tasbih. Ikut bacaan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tawila, durasi waktunya cukup panjang. Artinya bacaan itu banyak jumlahnya sehingga waktunya lama.
Thumma kabbara fakabbara an-nasu ma'ahu. Kemudian selesai membaca subhanallah, Nabi membaca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Faqalu, lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, mimma sabbahta. Wahai Rasulullah, kenapa engkau baca tasbih di kuburan? Kenapa engkau baca tasbih di kuburan? Qala Nabi bersabda, laqad tadayyaqa ala hadzal rajul salih qabruhu hatta farrajahu Allahu anhu. Ini kuburan menghimpit kepada lelaki yang soleh ini. Siapa lelaki soleh? Sa'ad bin Mu'az. Dihimpit oleh kuburan. Namun ketika saya membaca zikir-zikir tersebut, saya membaca subhanallah, saya membaca Allahu akbar, kuburan tersebut dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaan-bacaan zikir kemudian kita berikan kepada orang yang meninggal dunia, kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal dunia. Salah satu fadilahnya itu agar kuburan tidak menghimpit. Padahal yang meninggal orang baik. Kenapa demikian? Karena tanah ini sudah meminta kepada Allah sebelum kita diciptakan di bumi untuk diberikan hak agar menghimpit semua orang yang dikuburkan di bumi, tidak mengenal yang baik atau yang tidak baik. Namun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak mau umatnya mengalami hal-hal yang sulit, termasuk di saat dikuburkan. Maka Nabi mengajarkan ilmu kepada kita, baca ini zikir-zikir, kuburan kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang derajatnya bagus, hadis hasan. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, juga riwayat Imam An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunanul Kubra. Maka setelah dikuburkan itu Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggalkan beliau. Nah, Sa'ad bin Mu'az setelah itu namanya menjadi harum di kalangan para sahabat. Walaupun tidak banyak mencatat riwayat hadis dari beliau karena beliau meninggal di tahun 5 Hijriah. Sehingga tidak punya waktu yang panjang bersama Nabi. Namun Nabi pernah mengatakan di dalam satu riwayat, ketika ada seseorang memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW, pakaian yang indah dari sutra ditenun dengan emas. Pakaian sutra ditenun dengan emas dihadiahkan kepada Rasulullah. Pakaian yang indah itu dilihat oleh seluruh sahabat yang hadir, mereka takjub. Luar biasa indah ini pakaian. Dipegang lembut, halus kainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mindilu Sa'adin fil jannati ahsanu min hadza. Sapu tangannya Sa'ad di surga lebih indah dari ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini biografi singkat sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu wa ardhah.